Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada di kesempatan minggu yang baru, tepat di hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022. Kita percaya bahwa apa yang menjadi kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan berkat Tuhanlah yang akan terus menyertai langkah hidup kita yang ada. Itu sebabnya sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam apa yang menjadi aktivitas kegiatan hidup kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan syukur kita berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam dalam istirahat kami, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberkati kehidupan kami yang ada. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dihantar Tuhan memasuki hari yang baru ini. Itu sebabnya sebelum kami masuk di dalam kesempatan hari ini maupun juga di minggu yang baru ini, kami menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami semua yang ada. Karena itu Bapa di surga, di kesempatan pagi hari ini, sebelum kami masuk lebih jauh lagi, kami rindu apa yang menjadi renungan firman-Mu dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami yang ada. Sehingga semakin hari kami semakin mengerti bagaimana kami hidup di dalam mengasihi Tuhan, bagaimana kami hidup di dalam mengasihi sesama yang ada. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi renungan firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami dalam pengurapan Roh Kudus. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih anugerah Tuhan itu yang boleh terus menyertai kehidupan setiap kita semua yang ada. Sehingga dalam kesempatan di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita boleh terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin terus untuk mengerti langkah-langkah hidup apa yang harus kita lakukan di dalam menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, renungan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa di mana jangan kita menjadi orang yang suka mengkritik atau membanding-bandingkan atau menghakimi satu dengan yang lainnya. Alkitab memperingatkan kepada kita bahwa janganlah kita menjadi orang yang bahkan menjadi batu sandungan. Janganlah kita menjadi orang yang sukanya selalu mengkritik. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Hal ini diingatkan di dalam kitab Roma bahwa jangan kita menjadi batu sandungan lah buat orang lain. Dengan melakukan kritikan, dengan kita menghakimi. Juga di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat pada ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Ini lebih besar lagi dalam apa yang menjadi keberadaan firman Allah. Bahwa kalau kita menghakimi, bahwa kita sedang menjadi hakim buat orang lain. Hati-hati bahwa hakim yang agung adalah Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan diingatkan pagi hari ini untuk kita, jangan kita suka sekali untuk menghakimi, bahkan membanding-bandingkan ataupun juga mengkritik, ya Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan bahwa ada banyak hal yang kadangkala menjadi keadaan di mana seseorang mengkritik yang lainnya. Nah,
Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini jelas mengingatkan kita supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Saya percaya bahwa ada saja orang-orang yang menjadi kecewa terhadap orang Kristen lainnya, bahkan terhadap gereja, terhadap pemimpin umat, terhadap para pendeta maupun juga pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Hal ini adalah sesuatu hal yang sering terjadi, di mana kalau kita melihat apa yang menjadi daftar panjang tentang apa yang menjadi kekecewaan, yang menimbulkan kritik, yang menimbulkan hal-hal yang menghakimi, itu bisa saja karena adanya konflik, bisa saja karena adanya luka hati atau luka batin, juga bisa saja karena adanya kemunafikan atau kurang diperhatikan, ataupun juga karena pikiran yang terlalu sempit, ya, dan bahkan oleh karena dosa-dosa yang lain. Nah, ini adalah merupakan daftar panjang yang bisa kita catat berkaitan dengan orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sakit hati dengan apa yang terjadi di dalam kesempatan di mana ia ada sebagai jemaat Tuhan di dalam keluarga Allah, baik di gereja lokal di mana mereka ada. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, harusnya kita memahami bahwa gereja itu dibentuk dari orang-orang yang berdosa, yang artinya saya dan Bapak Ibu saudara juga adalah pada awalnya orang-orang yang berdosa. Nah, dalam kesempatan di mana kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita dibentuk bersama dengan orang-orang berdosa lainnya di dalam satu persekutuan gereja, di dalam satu persekutuan sebagai tubuh Kristus. Karena itu hal ini perlu untuk kita pahami supaya kita jangan saling melukailah. Hal ini seringkali terjadi baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, seperti apa yang menjadi tema renungan kita pagi hari ini? Janganlah kita mengkritik. Karena ada banyak orang mengkritik tetapi mereka sebenarnya tidak mengerti apa yang menjadi hal yang mereka kritik. Saya mau katakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kritik itu adalah bicara tentang kecaman atau tanggapan, atau yaitu satu kupasan yang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hasil karya, terhadap suatu pendapat dan sebagainya. Nah, ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa kritik itu adalah kecaman atau tanggapan yang disertai oleh kupasan, oleh uraian, oleh apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari apa yang menjadi hasil karya atau pendapat seseorang dan sebagainya. Nah, yang saya jumpai dalam kesempatan di mana seseorang mengkritik, mereka hanya sampai batas kepada kecaman doang. Padahal di dalam hal mengkritik, baik itu karya maupun juga pendapat, kita harus mengerti apa yang menjadi ciri-ciri kritik. Nah, ini yang kadangkala tidak dipahami oleh orang-orang yang mengkritik. Artinya begini, ketika kita bicara tentang ciri-ciri kritik, yang pertama itu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain atau pendapat orang lain. Yang kedua, harus berani dan dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari apa yang menjadi pendapat maupun karya orang lain tersebut. Dan yang ketiga, ciri-ciri kritik adalah memberi saran untuk perbaikan. Jadi tidak hanya mengecam, tetapi sampailah kepada tindakan bagaimana kita memberikan saran di dalam hal yang sebaiknya. Lalu selanjutnya adalah mengkritik itu artinya bertujuan menjembatani di dalam pemahaman, baik itu misalnya karya tulis, ya, di mana pembaca membaca ataupun juga orang yang mendengar. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi ciri-ciri kritik. Selanjutnya masuk kepada struktur kritik. Yang pertama harus ada evaluasi, ya. Yang kedua itu harus ada yang namanya deskripsi teks ataupun juga pendapat. Yang ketiga itu harusnya ada penegasan, ya. Nah, itu adalah merupakan hal berkaitan dengan struktur kritik. Selanjutnya juga ada yang namanya kaidah
kritik. Artinya ada kalimat kompleks, ada konjuksi, ada juga kata rujukan, lalu juga ada pilihan kata. Jadi tidak hanya sekedar sebuah kecaman bicara tentang kritik. Itu ada aturan mainnya Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu terbagi di dalam kesempatan jenis-jenis kritik itu ada beberapa penerapannya. Jadi misalnya seperti kritik induktif, ya, ini kritik yang memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya atau pendapat seseorang tersebut. Lalu juga ada yang namanya kritik judisial, ya, kritik yang menganalisis maupun juga yang menerangkan di dalamnya, ya. Nah, selanjutnya juga ada kritik yang namanya kritik impresionik. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ini yang benar. Ini yang benar. Tetapi kebanyakan kan tidak demikian. Kita mengkritik sana sini, tapi kita tidak menjelaskan apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kesalahannya. Nah, hal ini yang mewarnai kehidupan orang-orang Kristen. Dalam hal ini, satu dengan yang lain di dalam kehidupan sebagai satu tubuh Kristus. Makanya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi ayat-ayat firman Tuhan jelas mengingatkan bahwa dalam Yakobus pasal 5 pun dikatakan ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dengan kata lain, hal ini harus kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa apa yang menjadi kritik kita itu harus ada yang namanya ciri-cirinya, kaidahnya, etikanya. Tetapi itu yang saya katakan, ada orang tidak tahu tentang apa yang dimaksud dengan kritik. Pokoknya dia kecam aja sesuatu yang dia tidak setuju, sesuatu yang dia tidak sepakati, walaupun dia tidak mengerti. Nah, ada orang-orang bahkan yang mengkritik apa yang sedang dikerjakan oleh orang percaya lainnya, di dalam apa yang menjadi iman daripada orang tersebut, di dalam apa yang menjadi keyakinan orang tersebut, di dalam cintanya kepada Tuhan Yesus. Secara tulus ia mengerjakan, tetapi ada saja orang-orang yang mencoba untuk mengecam, orang-orang yang mencoba menghakimi, bahkan mengkritik habis-habisan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, renungan pagi hari ini mengingatkan kita, janganlah kita demikian. Karena firman Tuhan mengingatkan di dalam Roma pasal 14 ayat yang keempat, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan berdiri tegak karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ini yang Alkitab ingatkan, siapa kita menghakimi orang lain? Sementara kita tahu bahwa orang lain itu sendiri ditopang oleh Allah. Karena firman Allah berkata, karena Tuhan yang berkuasa menjaga dia berdiri terus. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ayo dalam kesempatan pagi hari ini, biarlah jangan kita jadi orang yang gampang sekali untuk mengkritik sesuatu yang tidak kita setujui. Ingat tadi yang saya jelaskan bahwa kalau kita mau mengkritik sesuatu yang tidak kita setujui, harus ada kaidahnya, harus ada tujuannya, harus ada hal-hal yang menjadi aturan main di dalam kritik itu sendiri. Jadi nggak hanya istilah saya membabi buta, mengatakan ini begini, ini begitu dan sebagainya. Ayolah, jadilah kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Firman Tuhan mengingatkan bahwa dalam kesempatan pagi hari ini, di mana Rasul Paulus juga mengingatkan dalam kehidupan kita, ya, bahwa sebagaimana yang kita baca dalam kitab Roma, ya, yang dipastikan ataupun juga bahwa suratan Roma ini adalah merupakan suratan daripada Rasul Paulus, di mana dia juga mengatakan bahwa dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Inilah yang harusnya menjadi satu keberadaan dalam kehidupan kita, bahwa Rasul Paulus mengingatkan kita tidak boleh menghakimi atau meremehkan orang-orang percaya lainnya,
di dalam apa yang menjadi keyakinannya yang mungkin berbeda dengan apa yang kita lakukan. Sehingga dalam terjemahan lain Roma 14 ayat 10 dikatakan, jadi mengapa mengkritik tindakan-tindakan saudaramu? Mengapa mencoba membuatnya kelihatan rendah? Kita semua akan diadili suatu hari. Bukan dengan standar kita satu sama lain, atau bahkan dengan standar kita sendiri, tetapi dengan standar Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, biarlah dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita mulai belajar menjadi dewasa di dalam kita menyikapi, menghadapi apa yang menjadi perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan dalam kehidupan kita, khususnya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, sebagai anak-anak Allah. Alkitab menyebut di dalam kesempatan Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Haleluya. Alkitab mengingatkan bahwa iblis adalah pendakwa-pendakwa saudara kita. Jadi dengan kata lain, pekerjaan iblis adalah menyalahkan, mengeluh, mengkritik apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan anak-anak Allah. Inilah yang menjadi pekerjaan iblis. Jadi kalau kita bicara tentang menyalahkan, mengkritik anggota-anggota daripada keluarga Allah lainnya di dalam apa yang sedang Allah kerjakan, apa yang sedang Allah lakukan dalam kehidupan mereka, dalam peranan mereka masing-masing, artinya dengan kata lain, kita sudah sedang mengerjakan pekerjaan iblis. Haleluya. Makanya dalam kesempatan pagi hari ini jangan kita ditipu oleh iblis. Karena memang demikian sifat iblis. Dia mendakwa saudara-saudara kita. Firman Allah berkata, dia adalah pendakwa saudara-saudara kita. Artinya memang itu kerjaannya. Dia mulai mengkritik dengan sesuatu hal yang gak jelas, yang mengada-ada bahkan. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, jangan kita tertipu untuk melakukan pekerjaan iblis, di mana kita selalu mendakwa, kita selalu menyalahkan, kita selalu mengkritik, anggota-anggota keluarga Allah lainnya. Jika ini yang kita lakukan, kita sedang tertipu dan kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis bagi iblis itu sendiri. Ingat Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dalam kesempatan kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita memiliki kesadaran bahwa kita tidak peduli seberapa besar kita tidak sepakat dengan orang-orang Kristen lainnya. Tetapi sadarilah bahwa mereka bukan musuh kita. Mereka bukan lawan kita. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Ketika kita melihat seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak sependapat atau tidak sepandangan dengan kita, kita mulai menyerangnya. Padahal firman Allah berkata bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi iblis. Nah, itu sebabnya jika kita melakukan hal-hal yang demikian, bukankah kita sedang mengerjakan pekerjaan iblis dengan kita menyerang, menyalahkan, mengkritik, bahkan menghakimi? Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ayo mari kita memasuki kehidupan kita di kesempatan minggu yang baru ini. Di kesempatan hari ini, marilah kita membangun kesatuan di dalam apa yang menjadi persekutuan kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Sebagaimana firman Allah mengingatkan bahwa ada bagiannya masing-masing. Bagaimana mata komplain dengan kaki, bagaimana tangan komplain dengan mulut, atau komplain dengan telinga dan sebagainya. Semua sudah memiliki fungsi tanggung jawab masing-masing. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, ayo Bapak Ibu saya dalam Tuhan, ada 4 hal yang akan terjadi
jika kita sukanya mengkritik, sukanya menghakimi orang percaya lainnya. Yang pertama, kita akan kehilangan persekutuan dengan Allah. Perhatikan deh, orang-orang yang suka mengkritik, orang-orang yang suka menyalahkan orang lain, yang suka menghakimi orang lain, hampir-hampir tidak ada waktu untuk ia bersekutu dengan Allah. Karena yang dipikir adalah bagaimana dia bisa menyerang ini, mencari kesalahan ini, mencari kesalahan itu. Dan itu yang dilakukan terus-menerus. Sehingga hampir-hampir dia tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Allah. Untuk melakukan apa yang menjadi kasihnya kepada Allah. Baik di dalam doa maupun juga di dalam persekutuan yang indah dalam hadirat Allah. Ini yang pertama. Orang yang suka menghakimi, orang yang suka mengkritik, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang percaya lainnya, ia sedang kehilangan persekutuan dengan Allah. Yang kedua, selanjutnya, orang yang suka mengkritik, orang yang sedang menghakimi, itu adalah orang yang sedang mengungkapkan kesombongan dirinya. Alkitab berkata bahwa Allah lah yang menjadi hakim, bukan kita. Jadi ketika kita mulai mencoba untuk menghakimi, mengkritik orang lain, kita sedang menempatkan bahwa kita itu lebih hebat dari orang tersebut. Kita itu sedang menempatkan bahwa kita itu lebih jago, istilah saya, lebih mampu. Nah, ini yang saya mau katakan. Bahwa apa yang terjadi ketika kita sedang mengkritik atau menghakimi, yang pertama kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Yang kedua, kita sedang menyatakan kesombongan diri kita, keangkuhan diri kita. Yang ketiga, bahwa kita sendiri sebenarnya yang menjadikan diri kita dihakimi oleh Allah. Karena kita sedang mengambil apa yang menjadi haknya Allah. Dengan kita menghakimi, dengan kita mengkritik, kita sedang mengambil porsinya Allah. Kita sedang mengambil apa yang menjadi bagiannya Allah, sehingga kita berurusan dengan Allah. Artinya kita sendiri yang sedang menjadikan diri kita siap untuk dihakimi oleh Allah. Haleluya. Dan akhirnya apa yang menjadi bagian daripada orang yang suka mengkritik, orang yang suka menghakimi orang lain, dia menjadi batu sandungan. Dia menjadi pengganggu di dalam apa yang menjadi persekutuan di dalam kesempatan gereja maupun juga keluarga ataupun juga komunitas anak-anak Tuhan lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini, mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membangun kesatuan, persekutuan kita antara satu dengan yang lain. Dan di dalamnya kita bisa saling berbagi. Di dalamnya kita bisa menyatakan apa yang menjadi kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dan akhirnya orang-orang luar melihat jika hal ini kita bangun dalam kehidupan kita. Ini bukankah menjadi satu kesaksian, menjadi satu pemberitaan kabar baik yang luar biasa. Di mana akhirnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka melihat betapa indahnya persekutuan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang satu dengan yang lainnya, di dalam perbedaan-perbedaan pendapat maupun juga di dalam perbedaan-perbedaan pandangan. Tetapi karena kasihlah yang mengikat itu semua. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kita pun juga harus menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Mulailah dalam persekutuan di mana kita ada di dalamnya, sehingga kita boleh memberitakan kabar baik itu melalui persekutuan, melalui kesatuan yang kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, sebagai ayat pada kesempatan renungan pagi hari ini, ingatlah di dalam Roma pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah. Inilah hal yang harusnya menjadi satu tekad kuat kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling
membangun. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami harus mendatangkan damai sejahtera. Dan di dalamnya hidup kami berguna untuk saling membangun. Bapa di surga, berkati dalam kehidupan setiap bapa besar yang ada. Dan kami akan mulai dalam kehidupan kami untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dalam keluarga rumah tangga kami, sebagai suami yang mendatangkan damai sejahtera buat istri kami. Begitupun sebaliknya, sebagai istri yang mendatangkan damai sejahtera buat suami kami. Bahkan juga di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami yang mendatangkan damai sejahtera buat anak-anak kami. Bahkan kami yang mendatangkan damai sejahtera buat orang tua kami dan keluarga kami yang ada. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kami sebagai keluarga kerajaan Allah, kami juga boleh mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kebersamaan kami sebagai anggota gereja Tuhan yang ada pun. Kami tahu bagaimana kami harus membangun apa yang menjadi persekutuan di dalam kasih. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini ingatkan kami, ketika kami menjadi orang yang sukanya menghakimi, sukanya mengkritik, bahwa kami akan kehilangan persekutuan dengan-Mu ya Allah Bapa di surga. Bahkan hal ini mengingatkan kami bahwa ketika kami mulai mengkritik dan menghakimi bahwa kita adalah orang-orang yang sombong, kami akan menjadi orang-orang yang sombong. Dan ingatkan dalam kehidupan kami bahwa ketika kami sedang mengkritik ataupun juga menghakimi keluarga kami yang lainnya, bahwa kami sedang menjadikan diri kami sendiri untuk dihakimi oleh-Mu sendiri ya Bapa di surga. Biarlah dalam kesempatan ini juga kami boleh diingatkan bahwa ketika kami boleh menghakimi, mengkritik orang lain, kami sedang menjadi batu sandungan di dalam persekutuan bersama sebagai anggota tubuh Kristus yang ada. Tuhan Yesus, ampuni kami jika hal-hal ini yang sering kami lakukan di dalamnya. Karena itu biarlah kami bertekad kuat untuk menjadi berkat, untuk memberitakan kabar baik itu sendiri di tengah-tengah kehidupan kami melalui persekutuan yang indah, melalui apa yang menjadi kesatuan di dalam kasih bersama sebagai keluarga kerajaan Allah yang ada. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, sepanjang minggu berjalan ini. Kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Bahkan sepanjang minggu ini pun kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang ajaib, menolong, mengurapi, memberkati, bahkan kesehatan setiap bab besar yang ada, dalam penjagaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memasuki hari ini dengan penuh syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.